Pada fase-fase akhir Perang Dunia II atau lebih tepatnya bulan Agustus tahun 1945 yang lalu, dua kota besar di Jepang rata dengan tanah akibat serangan bom atom yang dilancarkan oleh Amerika Serikat. Serangan bom atom tersebut merupakan serangan bom paling masif yang terjadi selama era Perang Dunia II. Ada ratusan ribu orang tewas akibat serangan tersebut. Bahkan para ahli sepakat bahwa pengeboman di dua kota itu telah menewaskan lebih dari 300.000 korban jiwa. Berikut adalah fakta menarik Hiroshima dan Nagasaki. Apa sebenarnya bom atom? Secara sederhana, bom atom merupakan bom yang meledakkan energi akibat fisi dari molekul atom, yakni neutron dan nukleus. Jika neutron menyerang atau bertemu dengan nukleus, maka nukleus tersebut akan melepaskan energi yang sangat besar dan dapat menghancurkan benda fisik di sekitarnya. Biasanya bom atom menggunakan bahan dasar berupa atom dari isotop uranium dan plutonium. Bisa dikatakan bahwa bom atom juga sama dengan bom nuklir, karena sama-sama menggunakan kemampuan pembelahan inti pada molekul atom. Bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada akhir Perang Dunia II lalu, memiliki kekuatan sebesar 20 kiloton TNT. Kekuatan seperti ini sanggup meratakan kota dengan tanah hanya dalam sekali ledakan. Saat ini manusia sudah dapat menciptakan bom atom dengan kekuatan 70 megaton TNT, yang artinya ribuan kali lebih mematikan dibandingkan dengan bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Perjanjian Quebec menjadi surat resmi Amerika Serikat untuk menggunakan bom atom. Tentu Amerika Serikat tidak begitu saja menyerang Jepang dengan bom atom. Amerika Serikat berhasil menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki berkat persetujuan dari Britania Raya melalui Perjanjian Quebec yang ditandatangani pada tahun 1943. Perjanjian Quebec adalah sebuah perjanjian yang dilakukan oleh beberapa negara sekutu, terutama Amerika Serikat dan Inggris. Pada dasarnya perjanjian tersebut berisi tentang kerjasama di bidang nuklir dan peruntukannya dalam periode Perang Dunia II. Perjanjian Quebec ditandatangani oleh Presiden Amerika Franklin D. Roosevelt dan Perdana Menteri Britania Raya Sir Winston S. Churchill. Perjanjian tersebut juga menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, pengeboman Hiroshima dan Nagasaki adalah klimaks dari Perang Pasifik antara Amerika dan Jepang. Peristiwa bom atom Hiroshima dan Nagasaki tidak terjadi begitu saja. Ada alasan kuat mengapa Amerika Serikat sampai begitu tega menghancurkan dua kota besar di Jepang tersebut. Salah satu pemicunya adalah Perang Pasifik yang terjadi pada tahun 1937 hingga tahun 1945. Perang Pasifik sendiri merupakan salah satu bagian penting dari Perang Dunia II. Amerika Serikat yang saat itu diserang secara tiba-tiba telah merasa seperti dikhianati oleh Kekaisaran Jepang. Pasalnya kedua negara tengah melakukan diplomasi perdamaian. Akhirnya setelah beberapa kali pertempuran antara Jepang dan Amerika dalam era Perang Dunia II, Amerika terpaksa mengakhiri perang tersebut dengan serangan serius yakni bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Perang Dunia II berakhir, namun Perang Dingin muncul. Bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki memang telah mengakhiri Perang Dunia II. Namun sebagai gantinya muncul Perang Dingin yang terjadi antara pihak Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan pihak komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet. Perang Dingin dapat dianggap sebagai periode ketegangan politik antara Amerika dengan Uni Soviet yang terjadi pada tahun 1947 hingga tahun 1991. Pada era Perang Dingin kedua negara saling berlomba dan bersaing untuk menjadi yang terbaik di dunia. Mulai dari politik, ekonomi, militer hingga teknologi, semuanya ditunjukkan pada dunia untuk menentukan mana yang terbaik dan paling unggul. Lihat saja bagaimana Uni Soviet yang berambisi mengirimkan manusia pertama ke luar angkasa. Begitu juga dengan Amerika yang mengirimkan manusia untuk pertama kalinya menginjakan kaki di bulan. Dampak bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Bagi Jepang sendiri, peristiwa bom atom Hiroshima dan Nagasaki merupakan sebuah peristiwa yang mengubah sejarah dan cara pandang. Jepang yang terkenal anti dengan kata menyerah, akhirnya harus benar-benar menyerah tanpa syarat pada pihak Barat yakni Amerika Serikat dan Britania Raya. Di sisi lain Jepang juga semakin maju. Mereka justru semakin kuat di bidang teknologi dan saat ini dapat menguasai dunia melalui hasil karya teknologi mereka. Bahkan saat ini Jepang justru menjadi rekan dan sekutu bagi Amerika Serikat dalam bekerja sama di bidang teknologi dan militer. Dunia juga terdampak akibat peristiwa kelam tersebut.
Mulai Perang Dingin hingga kemajuan sains di beberapa bidang merupakan dampak tak langsung yang diakibatkan oleh pengeboman Hiroshima dan Nagasaki.